Halo rekan sekalian, kita ketemu lagi di channel kesayangan aku Niku Channel. Dan seperti biasanya di sini saya tetap ditemani dua rekan saya yang setia. Di sini ada Bro Aris. Halo Bro Aris. Halo, Oke. mantap. Mantap ya, belum ditanya kabar sudah mantap ya. Iya, pasti Kabarnya ditanya mantap. soalnya. Pasti ditanya, iya. Oke. Halo Pak Ponco, selamat Yes, malam. selalu Iya. baik. Ya, Selalu baik. Ini kebetulan lagi suasana malam di sini gitu ya. Oke. Dan di perjumpaan kita kali ini, di video kali ini kita akan membahas topik yang juga nggak kalah menariknya nih. Ya, ini coba kita lihat dulu ya topiknya. Yang kita bahas adalah tersinggung, anarkis, minta maaf, budaya 62K gitu ya. Nah, ini menarik sih karena dari beberapa kejadian kita diwarnai berita-berita hiburan gitu ya. Hiburan yang ya, juga kadang menjengkelkan itu ya bahwa ada oknum-oknum tertentu dan yang memalukan mengalami juga. kasus dan memalukan itu ya, Hmm. mengalami kasus tersinggung, marah-marah, terus ketika ditangkap aparat minta maaf gitu loh. Kayaknya dia nggak cocok sama marahnya itu ya, minta maaf dan nangisnya mungkin kalau ada nangisnya. Nah kita akan bahas di video kali ini tentang benarkah sih ini akan atau sedang menjadi budaya baru di negeri kita bahwa kita tuh orang-orang yang sumbu pendek, gampang ngegas, ya kan ngomong dulu, marah dulu, akhirnya minta maaf belakang, sadarnya di belakang gitu ya. Nah, kita akan bahas bersama Pak Ponco dan Bro Aris di sini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk bincang-bincang dengan rekan Pak Ponco dan Aris ya untuk memaknai atau melihat kasus nih sudah saya kumpulin beberapa kasus nih ya. Ini yang barusan nih, itu ya. Kasus tentang demo. Ya lepas dari siapa itu Bang Ade, siapa itu ini dan itu dan seterusnya, saya mencoba untuk melihat ini adalah potret negeri kita loh. Ketika kita apa ya tersinggung, ketika kita itu nggak suka dengan seseorang, kita cenderung anarkis. Ini kalau Bro Aris lihat Hmm. fenomena ini gimana nih responnya nih? Apa ya? Apa kadang itu demo kan sebenarnya mengutarakan pendapat. Mhm. Karena kalau memang eh, nggak ada demo seperti ini, oposan ya mungkin pemerintah juga nggak ada evaluasi kan gitu, nggak ada Mhm. sudut pandang lain. Cuman masalahnya Mhm. demonya itu ngerusak ya, nggak tahu Hmm. bakar ban lah, terus ngerusak fasilitas, Mhm. anarkis, Hmm, bahkan betul. mukulin orang. Hmm. Eh, apa ya, ya miris aja sih ngelihat seperti itu. Esensi demonya itu apa gitu loh. Mhm. Kalau emang benar-benar Bergeser demo, malah, akhirnya bergeser. iya. Jadi Hmm. kayak ajang tawuran gitu loh. Ajak tawuran ya. Ikut-ikutan, Dan iya. kayaknya salah pilih lawan ya. Kalau mau tarung mestinya udah Mike Tyson ya, jangan lawan Betul. orang yang nggak bisa bela diri. Iya. Ya, Malah kalau jotos-jotosan. jotos-jotosan. Padahal saya yakin ini kalau diajak nonton konser dangdut, Ah, jogetnya rukun semua ini, Pak. gitu ya. Oke. Nah, kalau Pak Monco lihat demo-demo di negeri kita itu ya, gimana Pak Ya, Monco? kalau saya ngelihatnya gini, hari-hari ini itu menurut saya itu mudah sekali untuk kemudian ini mengumpulkan massa untuk demo. Hmm. Seolah-olah solusi itu selalu harus kita dapatkan itu melalui rame-rame yang cenderung nanti akhirnya juga menurut saya malah yaitu tadi anarkis. Hmm. Banyak yang dirugikan. Jadi Hmm. kenapa kok kita itu tidak bisa menggunakan jalur lain yang lebih damai, yang lebih ya keren gitu, tidak terus itu tadi yang Hmm. mudah sekali menyulut emosi. Hmm. Itu menurut saya ada sesuatu yang bergeser, yang Ya. mestinya harus kita perbaiki Hmm. supaya ini tidak menjadi budaya baru malah, yang menurut Hmm. saya ini menjadi pergeseran yang memburuk Hmm. itu. Oke. Ya Jangan ini juga niru-niru yang aneh-aneh lah, gitulah. ya ini kalau Atas kita nama mengacu atas nama ya. demokrasi itu seolah-olah terus boleh Nah, melakukan sembarang gitu loh. nah itu Pak, ya Ya, saya juga pengen komen gitu ya, nggak tahan pengen komen karena ini Ya, negara ya, kita kan negara Pancasila nih gitu kan, dan kita punya sila ya. keempat nih mestinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Oh, kebijaksanaan dalam yes. permusyawaratan perwakilan. Nah,
Sementara kita cenderung menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara seperti ini. Ya, ini apakah sebenarnya apa sih yang salah gitu ya? Nanti kita mungkin akan bahas di sesi berikutnya setelah ini ya. Ini rekan-rekan nanti stay tune terus ya. Kita akan bahas tuh ada apa sih? Apakah ini problem dari pendidikan kita atau pendidikan keluarga atau formal atau mungkin yang lain. Nah, kita lihat dulu kasus yang berikutnya nih. Kalau demo rame-rame endingnya anarkis. Nah, terus juga ada kasus ini demo sendirian kan. Lucu. Ini lucu bro itu ya. Ngamuk di depan Pak Polisi, pria ini rusak motornya sampai jungkir balik loh. Nah, jungkir balik loh. Kesalahannya pantas ditilang lagi gitu. Nah, udah salah, kena tilang, marah, ya ngancurin rusak motornya sampai jungkir balik. Ini yang jungkir balik motornya kayaknya bukan orangnya ya. Motornya dirusak sendiri. Nah itu ternyata di tataran individu kayak gitu. Ini juga ada, ini Bro Aris yang ngasih tadi ya, viral video ngamuk pukul petugas. Ini petugasnya dipukul loh ya. Nah, makanya mak jangan dilawan. Lantaran tak terima ditilang, wanita ini justru minta ganti rugi. Nah ya opo 700, padahal mintanya cuma 700 rupiah loh bro gitu ya. 700 tapi kan aneh. Loh iya kan, karena kan dia pasti ada sebabnya kenapa kok dia ditilang kan iya, gitu. Betul. Salah satunya kan itu tadi. Nah, tampilan seperti begitu tapi kok malah terus tidak bisa menguasai diri, terus malah ya marah-marah itu kan repot itu. Ya sudah, ini salah satu realita yang kita lihat di sekitar kita itu kan gitu. Iya, betul banget. Ternyata kejadian kayak gini banyak ya di jalan, ya bahkan di luar, nggak cuma di jalan, dimanapun juga kasus kayak gini selalu menjadi dagelan khusus buat kita gitu. Ngamuk-ngamuk minta maaf, ngamuk-ngamuk nangis gitu ya. Saya pernah melihat itu katanya serempetan aja, itu bisa gebu-gebuan di pinggir jalan itu. Nah, bisa, Pak. Menimbulkan kemacetan. Ya, orang lain kan terganggu jadinya. Ya pasti ada yang nonton, tapi ngapain gitu loh? Wong nyerempet dikit aja terus gebu-gebukan gitu loh. Nah, ini dia ya. Ya, ini nanti yang akan kita bahas, ternyata makin menarik gitu ya. Bahkan serempetan pun bisa pukul-pukulan gitu loh. Ini ada apa sih? Apa yang salah dengan potret pendidikan di negara kita? Dan tapi ternyata ketika kita ulik ke kasus-kasus di luar negeri 62, ternyata sama aja guys gitu ya. Nah, ini kasus yang juga rame kan berapa minggu yang lalu rame nih. Ya, itu ketika ada Nah, ya itu ketika ada event penghargaan itu ya dalam dunia perfilman. Padahal itu event yang sangat-sangat prestisius. Sangat tapi menjadi ini rusak hanya karena nggak bisa menguasai diri. Nah, ini gimana Pak Poco? Maksudnya tidak bisa menguasai diri ini Chris Rock-nya yang bacot gitu ya, atau Will Smith-nya yang nampol? Namanya dia membawakan acara, dia maksudnya memang dia itu kan ceritanya dia memang alangkah baiknya dia tahu, tapi dia betul-betul nggak tahu kalau ada sebab tertentu dia komentar terhadap istrinya Will Smith ini. Tapi mestinya kan nggak usah diperpanjang karena dia sebetulnya nggak terlalu ngerti. Ya. Atau kalau enggak ya diluruskan, dijelaskan. Bukan kemudian tiba-tiba dia mukul yang menyebabkan suasana berubah. Tapi untunglah Chris Rock-nya itu setelah mengalami penganiayaan itu, dia tidak mempersoalkan. Sehingga akhirnya yang dapat simpati, apresiasi itu justru Chris Rock-nya. Dan yang rugi Will Smith-nya, yang akhirnya dibatalkan sekian banyak kontrak dan seterusnya, yang membuat dia akhirnya juga tidak masuk di dalam jenjang yang sebetulnya prestisius bagi dia sebetulnya. Ya, betul banget. Itu. Ya. Bahwa ini tersinggung terus anarkis itu ternyata nggak ada baiknya. Itu kalau kita simpulkan kan gitu. Iya, dan ternyata bukan hanya penyakitnya 62 ya, ternyata di belahan dunia yang lain juga terjadi gitu kan. Iya. Kalau Bro Aris lihat fenomena ini gimana, Bro? Ya kalau pro kontra sih ya, saya lihat di internet banyak yang pro si
Chris Rock, ada yang pro Will Smith. Menurut Hmm. saya ya dua-duanya sama-sama tertrigger sih. Si si Chris Rock-nya mungkin ngejokes niatnya, tapi jokesnya nggak diterima. Eh, apa tentang istrinya ya kalau nggak salah ya. Ya. Si Will Ya, Smith-nya merasa istrinya berjuang melawan cancer, kok malah di body shaming lah, bercandaan. Nah, si Will Smith-nya juga sama, sumbu pendek juga. eh Ya, yang Pak Ponco ceritakan tadi, karirnya jadi merosot kan, hilang semua. Jadi menurut saya kok dua-duanya sama-sama men-trigger ya, men-trigger dan Itu ya. ter-trigger. Oke, ada Eh, aksi, ada reaksi. betul. Makanya kalau ngelihat gini, kadang bukan hanya kita yang mudah marah, tapi jangan-jangan kita yang membuat orang marah. Ini hati-hati juga nih. Oke, iya. Oke, nah ini kasus-kasus yang terjadi nih. Kita balik ke diskusi kita gitu ya. Tersinggung, anarkis, minta maaf gitu kan. Ini kira-kira ada apa sih dengan masyarakat kita ya? Kalau kita mungkin di video kali ini kita lebih banyak bicara untuk belajar untuk kemajuan kita, ya bangsa kita. ya. Kita kembali ke kasus bangsa kita. Ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok kalau kita lihat nggak tahu ya, kalau zaman dulu itu kan kayaknya kehidupan itu Ya. begitu slow, begitu menikmat, tapi sekarang kayaknya rush banget dan banyak konfliknya. Ini Pak Ponco mungkin boleh sharing, Pak. Iya, saya karena usia relatif ya lebih lama untuk melihat pergeseran ini. Jadi saya yang mau cerita sedikit ya bahwa waktu saya muda itu bicara tentang 50 tahun yang lalu kan gitu. Saya melihat suasana kehidupan beda banget dengan sekarang. Waktu dulu itu kita itu semuanya serba tradisional, serba terbatas, sehingga orang itu belajar untuk sabar, untuk telaten. Dan mulai dari anak-anak pun juga demikian. Ya. Segala sesuatu itu kita harus ya. Saya membayangkan gini aja, kalau saya pakai contoh sederhana itu waktu saya membuat skripsi aja. Saya kan masih pakai mesin ketik yang lama itu. Ya. Ya, mesin ketik biasa itu. Itu kalau aturannya dari ini fakultas itu tidak boleh salah. Bisa dibayangkan, kita ngetik satu halaman itu nggak boleh sampai salah. Nah, yang normal kita selalu ada salah sehingga ya pada waktu salah itu kita harus ngulang lagi. Kalau sekarang kalau dengan komputer kan tinggal hapus ganti kan gitu. Print sempurna sudah pasti. Tapi kalau dulu kita mesin ketik seperti begitu. Tapi sekarang saya syukuri. Kenapa? Nah, saya itu waktu dulu kalau salah itu kan satu halaman. Jadi saya bikin satu lembar itu bisa ngetik 4-5 kali. Seringkali begitu. Jadi bayangkan kalau skripsi saya itu lebih dari 100 halaman. Itu ngetiknya berapa kali gitu. Nah, saya kalau kadang-kadang capek itu kalau sudah hampir baris terakhir itu kalau salah itu ya saya bisa teriak goblok men gitu ya. Tapi saya bisa belajar untuk sabar gitu loh. Nah, sekarang kan nggak begitu. Menyebabkan apa? Orang-orang sekarang itu tidak terlatih untuk sabar, untuk telaten, untuk tekun. Nah, teknologi memudahkan kita semua, masak pun juga lebih cepat, makanan pun juga ada yang instan. Mental kita jadi mental instan, yang menyebabkan juga tidak mudah kalau tersinggung kita nggak bisa menguasai diri. Nah, semoga hal ini yang kita lihat kemajuan dan sebagainya itu, nanti saya minta Boni juga bisa cerita society yang ideal itu adalah society yang bisa mindful kan gitu kan ya walaupun dalam suasana yang cepat yang serba cepat itu tapi kita bisa ya tenang dan seterusnya. Nah pasti itu ada prosesnya. Nah repotnya itu kita mau cepatnya tapi kita tidak ya bisa menerima berbagai hal ya yang tidak kita sukai, kita tidak kehendaki, lalu kita nggak bisa menguasai diri. Nah, semoga ini menjadi satu hal yang menarik untuk supaya kita bisa
dengan rendah hati mau belajar. Nah, Oke. orang-orang muda alangkah baiknya mendengarkan hal ini supaya bisa belajar itu tadi, belajar sabar, telaten, dan tekun tadi. Iya. Sabar, Ya, telaten, tekun. Itu susah ya. Zaman sekarang kayaknya langka banget orang seperti itu ya. Jadi saya tuh pernah dapat ini sih, pernah ngasih tips ya, tips sama dulu berapa tahun yang lalu ya, mahasiswi anak KSM sih, gitu kan, Hima lah kalau ya, KSM itu ya. Jadi dia tuh pernah PDKT sama cowok, ini anaknya cewek sih, PDKT cowok, dia tanya ke saya, Pak, apakah dia tuh cowok yang baik sih buat saya? Mana saya tahu, saya nggak tahu gitu kan. Nah, terus dia cerita, ini kebetulan cowok ini dari luar pulau, lagi datang ke Surabaya mau ngajakin jalan. Nah, saya katakan gini, kalau kamu mau menilai seseorang, lihatlah bagaimana dia bersabar dalam berkendaraan. Itu salah satu caranya gitu ya sebenarnya. Nah, ternyata juga tadi Pak Ponco bilang, serempetan dikit pun bisa gebuk-gebukan dan sedikit kita menjadi bangsa yang nggak tahu. Ini kalau menurut saya sih kayaknya sebuah kemunduran sih. Menurut saya loh ya. Ini subjektif gitu ya. Nah, ini juga saya siapin satu gambar. Nah, ini yang saya pengen cerita. Dia menyambut Pak. keren, betul. Karena Pak Ponco bicara masalah masa lalu, saya juga teringat masa yang lalu juga gitu ya. Zaman saya kecil kan tontonannya masih TVRI, nggak ada TV yang lain tuh. Waktu saya masih kecil ya. Jadi acara-acara wayang orang ini banyak. Nah, kalau kita lihat budaya yang sebenarnya ada di negeri kita ini, salah satunya tarian, itu tariannya tuh kebanyakan slow movement, terutama yang Jawa. Ya. Nah, setiap gerakan itu dimaknai, setiap gerakan itu harus dirasakan, olah rasanya muncul, nggak cuma olahraga. Ini bicara mindfulness, masyarakat kita pada mulanya budayanya seperti itu. Wayang kulit pun sama. Kalau kita lihat, cik suwe nih gitu ya. Ya, itulah wayang kulit. Nah, belajar sabar. Ketika orang kalau kita dengerin Bima bersabdo, itu kan pasti ada wow gitu dulu kan. Itu panjang, baru dia ngomong gitu kan. Wow, lagi ngomong lagi. Itu kalau nggak sabar ya nggak bisa. Dan kita pada masa lampau terbiasa tontonan seperti itu. Ya mungkin bapak saya, kakek saya itu mungkin lebih sabar daripada saya gitu kan. Karena mereka hidup di dunia seperti itu. Kalau sekarang semuanya ras gitu ya. Sekarang Gangnam Style. Gangnam Style itu ya. Gerakannya sudah beda lagi, nggak ada keselarasan, harmoni, ya kan, slow movement itu udah hilang. Nah ini sih mungkin salah satu yang menjadi negara di orang-orang sekarang gitu ya, khususnya di negeri kita, itu menjadi lebih ras tadi, terus mudah tersinggung dan ingin ingin selalu bersegera mungkin cepat-cepat ras gitu ya. Nah ketika segala sesuatu nggak seperti yang diharapkan, ya akhirnya muncul yaitu rasa nggak senang, bahkan sampai benci, bahkan marah, tersinggung. Nah itu sih kalau saya lihat, atau saya nambahin dari Pak Ponco, kebetulan ini kami juga suka wayang gitu ya. Setuju. Iya, slow movement. Dan yang parah itu kalau mereka orang-orang ini sekarang berpikir bahwa itu ketinggalan zaman. Lalu kemudian ya seolah-olah sudah nggak, padahal di balik itu kan banyak filosofi-filosofi yang indah yang justru kita itu bisa belajar sesuatu yang baik, yaitu tentang sabar, telaten, dan tekun tadi. Nah, sabar, telaten, tekun, ya itu nasihat sejak dulu sampai sekarang masih relevan gitu ya. Nah ini mau bincang sama Bro Aris, cuma mau sekalian nunjukin satu gambar yang Bro tadi sempat sharing gitu kan. Nah ini sempat Bro? Nemu berita ini, sempat nonton videonya juga, ada yang review tempat healing inilah. Tempat healing. Tahu ya? Kalau kita dengar healing itu kan Bali gitu kan, Paris Van Java. Yang menenangkan. Iya. Ternyata healingnya kayak gudang rongsokan. Jadi ngancur-ngancurin itu kan nggak bener loh. Betul. Ini tempat apa sih, Bro? Jadi gini Pak, ini kayak tempat wahana lah. Taruhlah kalau kita mau kayak main bom kar gitulah. Jadi berbayar masuk. Terus yang kita lakukan di sini sama sekali bebas ngancurin apapun atau ngerusak apapun di dalamnya untuk melampiaskan emosi.
Nah, ini bayangin Pak, tadi kan Pak Boni, Pak Ponco bilang masalah budaya. Ini kayaknya budaya marah, Difasilitasi seolah-olah ya. diambil peluang bisnisnya gitu loh Pak. Difasilitasi dengan suatu wahana yang bebas, kamu anjurin apapun. Disiapin Pak, di dalamnya ada botol kaca, ada palunya, whatever kamu rusak di dalam itu. Untuk melampiaskan amarah. Ini cuma ya agak lucu gitu loh ngelihat gini kan. Ngapain kita bayar sesuatu untuk merusak sesuatu? Iya, Nah, iya, itu iya. akibatnya Tapi- kan terus nanti ditangkap polisi terus ngancurin kendaraannya sendiri. Di sini tempat latihan ya, latihannya di sini gitu kan. Ntar demo mukulin orang gitu kan, nyakitin orang, mukulin orang gitu ya. Iya, Itu betul. prakteknya. Ini latihannya di sini. Ya ini fenomenanya menarik ya. Ini sebenarnya sebuah tanda kemajuan atau kemunduran. Iya. Gitu ya. Kalau di California Disneyland mereka bikin Star Wars Land gitu ya, gede gitu kan. Nah di sini kita bikin tempat healing untuk ngancurin barang gitu kan. Tanda-tanda mau kiamat nih kayaknya gitu ya. Aneh. Nah, aneh, menarik. Ya. Terus ada apa lagi ya? Bentar ya, ini sambil cek ada gambar menarik apa lagi nih. Nah, ini tadi Bro Aris mau cerita tentang Star Wars nih kayaknya. Star gitu ya. Wars. Star Wars. Jadi karena temanya marah-marah jadi inget nonton episode yang mana saya lupa judulnya itu. Yang waktu si Luke Skywalker lawan Kylo Ren. Kalau Jadi nggak itu 89 terakhir. kayaknya ya. Pokoknya pas itu si Luke matilah. Kata-kata yang menarik dari Luke Skywalker ke Kylo Ren, dia bilang, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bunuhlah aku dengan amarahmu, maka aku akan tinggal bersamamu selamanya. Seperti ayahmu. Jadi si Kylo Ren ini kan benci banget sama bapaknya kan, si Han Solo ya. Si Luke-nya bilang, nggak apa-apa kamu bunuh aku aja. Karena semakin kamu marah, di situ saya baru ngeh gitu loh Pak. Semakin kita marah dengan atau benci dengan sesuatu, dengan seseorang, secara nggak sadar, pikiran kita itu selalu mengingat hal tersebut atau orang tersebut. Misal, saya tersinggung, Pak Ponco bilang sesuatu, misalkan gitulah. Dongkol. Jadi mikirin saya terus. Nah, malah saya mikiri Pak Ponco. Terus, nggak berhenti. Oh, nggak play Pak Ponco kan gitu kan. Sayanya nggak ngapa-ngapa. Nah, Pak Ponconya yang kepikiran, mungkin yang menderita. Nah, Pak Ponconya having fun, mungkin tidur nyenyak. Saya nggak bisa tidur kan gitu. Nah, ini kadang apa ya, melihat orang-orang yang mudah tersinggung, mudah marah, ya mungkin mereka tidak sadar kilaf gitu ya. Dampaknya ya ke dirinya sendiri. Ya. Ada kata-kata bijak soal ini, yaitu gini, kalau kita itu benci terutama pada seseorang, itu mirip kita itu minum racun, tapi berharap orang yang lain yang mati. Padahal kita yang minum racunnya. Dan lingkaran setan Pak Ponco. Semakin kita lakukan kebencian itu, semakin kita sulit lepas dari itu. Nah, ini balik sama tempat tadi ya, tempat wahana untuk healing katanya. Berarti kalau kita lagi marah, kita lepasin di situ, bukan berarti hilang dong gitu kan amarah kita pada sesuatu ya. Jadi mungkin kayaknya harus dirubah, bukan wahana healing, wahana healing gitu ya mungkin. Supaya makin healing gitu kan. Ya. Oke. Healing mengrawas podo. Nah, ngomongin Star Wars nih bro, gitu kan, ini juga ada satu quote yang favorit banget, itu dari Master Yoda gitu kan. Jadi kalau kita coba breakdown, kenapa orang itu marah gitu ya, kenapa orang itu tersinggung sampai marah, itu sebenarnya katanya Yoda loh ya, katanya Yoda tuh pemicunya adalah fear, takut. Takut tuh apa? Banyak sih, bisa jadi karena kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, takut nggak dihargain, takut egonya diinjek-injek. Nah, karena ketakutan itu, orang itu menjadi marah. Ya, dan ketika marah itu menjadi benci, orang itu akan anarkis gitu kan.
Dan sebenarnya betul kata Bro Aris, kalau itu diterusin, orang itu yang menderita. Betul. Gitu kan? Ya, jadi kayaknya kata-katanya Master Yoda ini terinspirasi dari Bro Aris kayaknya gitu ya. Kok pas banget. Kalau yang tadi Pak, gambar pertama tuh kedua ya. Yang orang ditilang motornya dirusak. Oke. Ini ya. Pernah sih sebenarnya saya ngalami kena tilang itu pernah Pak. Deg-degan juga sih. Kadang merasa apa ya, sayang gitu loh, kita bayar denda tilang tapi nggak ada hasilnya. Ya maklum lah, orang akuntan kan selalu kalau ngeluarin hitungan biaya pasti harus ada benefitnya gitu loh. Tapi ini saya ngeluarin uang tapi nggak ada benefitnya. Ya kecewa juga sih sebenarnya. Tapi balik lagi proses berpikir gitu. Tapi saya mau ngapain lagi kalau nggak saya bayar dendanya? Ya STNK saya yang ditahan kan itu sama SIM-nya. Dan kesalahan itu terjadi ya gara-gara saya melanggar. Nah, poin pentingnya adalah self acceptance. Jadi kayaknya orang-orang kayak gini itu nggak bisa nerima keadaan di sekitarnya saat itu gitu loh Pak. Malah anarkis kan, malah merugikan. Bukan cuma bayar tapi juga motornya juga rusak bisa. Saya malah bertanya, ini motornya siapa Pak? Motornya dia atau motornya bosnya kan itu. Nah itu dia. Tapi bisa kalau jadi motornya gitu ya. sendiri kayaknya nggak mungkin deh nggak mungkin ya rusak ya. Orang beli motor ya lumayan kan. Tapi memangnya kalau motornya orang lain dia apa nggak harus ganti malah. Nah itu Pak. Itu orangnya minta maaf itu tadi. Sumbu pendek mungkin ya Pak ya. Wis sumbu saja kan. Ya itu ya kita nggak tahu gitu. Ya kayak Pak Ponco bilang tuh kehilangan kesadaran ya, mindfulness-nya hilang atau mindless gitu ya, kondisinya mindless. Jadi hilang sadar ya, karena emang emosi itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita itu terbelenggu di dalam emosi dan kita nggak bisa menerima dan seterusnya, maka perilaku kita akan dikuasai oleh emosi. Ya dan memang biasanya nyeselnya di belakang. Kalau di depan nyeselnya namanya uang muka DP. Makanya nyeselnya di belakang. Yang di depan pager Pak, di depan Pak. Pager. Oke. Nah, ini potret yang menarik ini. Sebenarnya masalahnya kita coba ulik lagi ya. Masalahnya di mana sih? Apakah ini memang budaya, akhirnya menjadi seperti budaya kalau di negeri kita gini itu biasa. Nah, masalahnya itu apakah ini memang PR bagi dunia pendidikan formal atau bagi keluarga? Ini mungkin Pak Ponco boleh share nih Pak, itu kan yang sudah berkecimpung di dua-duanya. Saya sekalian juga pengen membuat rangkuman juga. Jadi gini, mari kita sadari, hidup itu selalu ada banyak terjadi hal-hal yang kita itu tidak harapkan. Apakah itu berupa masalah, apakah itu berupa konsekuensi dari kekeliruan, ketidaksadaran kita. Pasti muncul masalah, yang masalah itu ya mau tidak mau harus kita hadapi. Sehingga mestinya kita harus sadar pun menghadapinya itu harus bijak, gitu loh. Dan untuk menghadapinya dengan bijak itu nomor 2, kita itu harus terus memberikan diri kita itu yang namanya penguasaan diri, pengendalian, untuk supaya jangan sampai kita itu mudah terbawa emosi. Berarti masalah itu adalah sebuah hal yang melatih kita untuk bisa menguasai diri. Itu justru yang penting. Nah, tapi waktu kita menghadapi masalah itu, alangkah baiknya sebelumnya kita itu mempersiapkan diri melalui proses pendidikan. Dan menurut saya, pendidikan ini bukan pendidikan, memang pendidikan secara formal, itu normalnya juga akan membuat kita berlatih terhadap cara dan sebagainya. Seperti tadi yang saya ngetik skripsi itu, saya harus ngulang dan seterusnya. Itu melatih memang.
Tetapi menurut saya, pendidikan yang paling penting itu dari keluarga. Jadi pendidikan dalam arti luas, bukan Ya. pendidikan formal saja, tapi pendidikan yang ada di sekitar kita, terutama dari keluarga. Itu sangat penting. Karena itu, orang tua alangkah baiknya terhadap anak-anak itu jangan banyak membantu berlebihan, sehingga mereka tidak melatih dirinya. Kalau mereka itu harus bikin PR, jangan terus dibikinin PR-nya. Supaya Hmm. memang kita nungguin dia bikin PR dengan banyak kesalahan, itu kita sendiri juga nggak telaten, tapi justru itu baik buat dia. Itu contoh lah, karena Ya. ini penting buat Aris yang lagi membangun untuk menuju ke sana ini. Siap. Oke, Oke. Iya. saya Itu pikir itu ya, gambarannya. oke. Itu 3 tips dari Pak Polco ya, gimana kita ngadepin apa ya supaya kita tidak terjebak gitu menjadi orang yang sumbu Ya. pendek dan akhirnya minta maaf. Pertama, selalu bijaksana. Ini tadi kalau Bro Aris sempat menyampaikan ya, ini bicara hubungannya dengan acceptance juga sebenarnya. Karena realita itu tidak selalu sama dengan yang kita mau. Terus kemudian yang kedua, pengendalian diri itu penting. Sekali lagi pengendalian diri. Kita berkali-kali bicara pengendalian diri gitu ya, itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah pendidikan di mana artinya itu luas dan yang penting sekali fundamennya itu adalah di pendidikan keluarga. Nah, Yes. seperti itu ya. Bagaimana kita mentreatment anak. Sekarang itu orang tua itu kalau anaknya nangis kasih HP. Nangis kasih HP. Gitu ya. Ini menarik ya. Nah, Dan ini kan mungkin sebaliknya Pak Boni, ya. kalau kita jadi anak, mungkin bisa ngingetin juga orang tua. Jadi nggak dari atas ke bawah juga. Ya. Oke. Ya, kalau untuk anak yang memang sudah cukup mature itu ya, bisa paham itu bisa ya saling memberitahu gitu ya. Oke. Nah, terus kalau dari saya mungkin saya nambah satu poin lagi Yes. ya. Ini kayaknya pernah kita bahas di video yang lain sih, masalah antara bedanya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak seperti ekspektasi, kita itu bisa memilih menjadi orang yang reaktif, bisa responsif. Nah, Yes. orang-orang yang memilih untuk emosi, terus anarkis, ya merusak, itu adalah orang-orang yang reaktif. Dan menurut saya yang mereka bela itu bukan bangsa, bukan negara, tapi egonya sih sebenarnya yang dibela. Yes. Itu yang tersakiti dan dibela itu ya. Nah, lebih baik kita yuk belajar sama, saya pun juga harus belajar gitu ya, bahwa yang ideal itu adalah responsif. Ketika kita menghadapi sesuatu yang nggak seperti harapan, yuk kita refleksi dulu. Ya, itu yang Pak Ponce bilang, wise lah di situ, bijaksanalah di situ, terimalah apa yang menjadi konsekuensimu gitu ya. Kadang kita juga ngelakuin sesuatu yang kita harus terima konsekuensi. Bro Aris pernah ditilang, ya harus terima konsekuensi. Oh iya, aku salah. Ya aku harus bayar. Itu tugasku sebagai warga negara, kewajibanku. Nah, itu yang harus dibangun sih. Ya berarti kita lebih banyak untuk belajar untuk merespon daripada kita reaktif sih, seperti itu. Yes. Oke. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa, Bro Aris sudah nyiapin pantun ya buat kita semua. Yuk, Bro, mainkan. Oke. Pantunnya, pergi ke pasar membeli buah. Ketemu gebetan dengan si dia. Jangan mudah tersinggung dan marah, agar hidup damai sejahtera. Aduh, keren. Itu kayaknya berat ya kalau kita ketemu mantan, bukan gebetan sama si dia. Gimana mau sabar, Bro? Oke, tapi itu adalah marah dulu. Nah, itu adalah pesan yang bagus sekali, ya, pesan yang dalam sih itu ya. Itu bisa dikatakan sebagai pantun, bisa juga itu sebagai satu paragraf juga bisa itu ya. Oke, menarik sekali pesan-pesan dari Bro Aris, juga dari Pak Polco tadi gitu ya, tentang kita sudah bahas tentang masalah apakah ini budaya kita. Sebenarnya kesimpulannya bukan. Ya, sebenarnya bukan budaya kita. Orang Indonesia itu tidak identik dengan kekerasan dan seterusnya. Kita bangsa yang sangat beradab ya, dengan budaya-budaya yang sangat mulia pada mula-mulanya gitu ya. Nah, ini nggak tahu ada apa, tadi sudah kita bahas. Jangan keracunan, nggak boleh keracunan. Betul ya. Jangan sampai keracunan nih, karena seringkali yang meracuni kita itu adalah circle family kita gitu ya, membuat kita seperti itu tanpa sadar. Oke, itu saja, dan seperti biasa kalau
obrolan kami itu menjadi inspirasi bermanfaat, silahkan dibagikan ya buat rekan-rekan yang lain. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel kami gitu ya untuk dapetin notifikasi video-video terbaru yang akan kami rilis berikutnya. Oke. Itu saja. Thank you buat perhatian dan buat rekan-rekan di sini juga Pak Ponco dan Aris, kita akhiri dengan salam Akuniku.